patung-patung berhala, patung-patung buatan tangan manusia, patung sesembahan manusia itu hanya akan mengundang murka amarah Tuhan semesta alam. Shalom, shalom Elohim roh Bapa Surgawi yang ada di dalam diri Pak Imam Lahagu. Shalom Elohim roh Jesus Christ yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim mempelai terpilih yang cantik elok mempesona hati Bapak Yahweh Ratu Adil, mempelai keilham-dani roh kudus kebenaran itu sendiri. Shalom Elohim para saksi surga, para mempelainya, malaikat-malaikatnya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim. Patung-patung berhala, patung-patung buatan tangan manusia, patung-patung sesembahan manusia itu hanya akan mengundang amarah Tuhan turun atas kota-kotamu. Patung buatan tangan manusia itu yang Anda sembah, patung sesembahan, patung berhala, itu tidak akan memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Patung-patung itu hanya akan mengundang murka amarah Tuhan turun atas kota-kotamu. Perhatikan saja kota-kota yang penuh dengan patung yang menjadi ikon, simbolis bagi sebuah kota, yang menjadi kebanggaan penduduk kota itu sekalipun akan ditunggang langgang, dibalikkan. Tidak mengira apa patung itu sekalipun patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, yang mana selama ini Anda persembahkan dengan makanan dan bersujud di hadapan patung, itu tidak akan menyelamatkanmu daripada kemurkaan Allah. Malah Anda akan mendapati patung-patung itu patah, hancur kepalanya, jatuh ke tanah, retak dan remuk, atau kota-kotamu dilanda bencana-bencana, segala bentuk bencana, karena Tuhan semesta alam sudah menjejakkan kakinya di muka bumi ini untuk menjalankan penghakimannya di muka bumi ini. Hanya dengan kuasa dari titanya, firman-Nya, perkataannya, semua berjalan sesuai perkataannya, titanya, firman-Nya. Kita flashback kembali di perjanjian lama, di mana ketika umat Israel kalah di tangan Filistin dan tabut perjanjian yang kudus itu direbut daripada umat Israel, dibawa oleh orang Filistin, dirampas oleh orang Filistin, dibawa kepada kotanya, yang mana Tuhan semesta alam tidak memerlukan pembelaan daripada manusia. Tuhan membuat patung-patung dewa-dewa umat Filistin. Patung-patung dewa mereka itu terjatuh menyembah di hadapan tabut perjanjian, bahkan jatuh dan remuk. Dan orang-orang Filistin juga didatangi, dimurkai Tuhan dengan sakit penyakit, sehingga mereka berteriak-teriak kepada dewa-dewa sesembahan mereka meminta tolong, namun mereka tidak mendapatkan pertolongan. Itu sudah menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan semesta alam, dewa-dewa sesembahan Anda itu tidak akan dapat menyelamatkanmu, tetapi hanya dengan Anda berbalik kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi serta seisinya. Anda harus menyembah Dia yang hanya akan menyelamatkanmu. Keselamatan hanya ada di dalam nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang Esa, Tuhan semesta alam. Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya menjadi hakim yang adil di muka bumi ini, dan untuk menyatakan kuasanya bahwa Dialah Tuhan alam semesta. Ia telah menjadi manusia sekali lagi, sama seperti 2000 tahun lalu, dengan memakai nama Aditya Nugrahanto, kodenem Alpha dan Omega. Ya, kedatangannya di awan-awan itu sudah terjadi di alam roh, dan manifestasinya di dunia nyata ialah Dia berinkarnasi menjadi manusia sama seperti 2000 tahun yang lalu, sehingga kita manusia ini diberikan kesempatan untuk bertobat, mengenal suaranya,
mendengar suaranya, kebenarannya yang dinyatakan melalui wadah manusia yang dipakainya, yaitu Pak Aditya Nugrahanto. Dengan itu, berbaliklah kepada Tuhan semesta alam, karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Karena Ia masih memberikan kesempatan untuk berbalik kepadanya.